Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresia, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023. Saya adalah jurusan bimbingan konseling dari Universitas Negeri Semarang. Hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan mengadakan layanan responsif berupa layanan konseling individu dengan pendekatan REBT, Rational Emotive Behavior Therapy, dengan teknik self-talk. Selamat pagi, Sydney. Selamat pagi, Bu. Tadi habis pelajaran apa, Sydney? Math. Math. Iya. Oke. Kita sebelum memulai kegiatan kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Ibu pimpin dalam doa ya. Amin. Terima kasih ya, Sydney, karena kamu sudah memenuhi panggilan Ibu untuk melaksanakan layanan bimbingan konseling. Sydney, sebelumnya udah pernah konseling? Pernah ya? Iya. Oke. Jadi konseling individu itu adalah kita memberikan layanan untuk membantu konseli, di mana konseli itu adalah Sydney gitu ya, sehingga bisa membantu untuk memecahkan masalah begitu. Nah, dalam konseling itu ada beberapa asas-asas yang kita sepakati seperti itu ya. Jadi ada asas keterbukaan. Jadi nanti Sydney boleh terbuka untuk menceritakan apapun yang Ibu tanya ke Sydney, seperti itu ya. Lalu juga ada asas kerahasiaan. Jadi semua yang kita bicarakan itu adalah rahasia dan hanya antara Ibu dan Sydney saja yang tahu, gitu ya. Lalu juga ada asas kesukarelaan. Jadi konseling ini atas dasar kesukarelaan, kita tidak ada paksaan. Begitu ya, Sydney ya. Ada yang mau ditanya nggak, Sydney? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya. Nah, kalau misalnya nggak ada yang ditanya, Sydney boleh tolong isi ini dulu nggak? Ini namanya adalah inform consent. Jadi di sini ada pernyataan dari Sydney bahwa Sydney bersedia nih untuk mengikuti layanan konseling, gitu ya. Dan Sydney juga bisa memberikan informasi yang sejujur-jujurnya. Lalu identitasnya Sydney juga dirahasiakan, gitu ya. Dan karena ini direkam, maka ini juga perlu persetujuan dari Sydney, begitu. Oke, silakan diisi. Oke, apakah Sydney udah siap? Udah ya? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, Sydney, boleh nggak Sydney ceritain tentang keluarganya Sydney? Kalau keluarganya biasa, Mami itu dari Palembang, Papi juga dari Palembang. Mami biasa keluarga Papi itu biasa suka mampir ke rumah, tapi mereka semuanya di Palembang. Ada sedikit yang di Jakarta. Kalau keluarga Mami kebanyakan udah pindah ke Jakarta sih. Oh, udah pindah ke Jakarta. Kamu berapa bersaudara sini? Ada satu adik laki-laki. Kelas berapa? 4. Kelas 4. Iya. Sekarang ada di pivot siapa? Christina. Oh, pivot Christina. Iya. Namanya? Michael Archiel. Oh, oke. Hubungan kamu sama mama papa kamu sama Archie gimana? Kalau Mami deket, kalau Papi sekarang udah nggak ada, jadi nggak tahu sih. Kalau Archie dekat, dia suka main bareng. Oh, suka main bareng. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya jadi Mami sekarang kerja. Oh, jadi sehari-hari bareng sama Sydney siapa? Biasa Popo, tapi sekarang Popo lagi di Cina, jadi sama Kiki. Sydney kalau misalnya ada masalah berarti Sydney ceritanya sama siapa? Biasa sama Mami, lalu doa dulu baru kasih Mami, biasa gitu. Oh gitu. Kalau sama Archie sering berantem nggak? Sering. Sering ya? Biasanya berantemnya tentang apa sih? Karena biasa dia lupa kembaliin thingsnya, atau dia kayak ngotorin rumah. Oh gitu. Emang sehari-hari kamu ngapain aja? Biasa abis pulang sekolah, biasa bantu Mami rapihin ranjang di atas, sama lalu kayak ganti baju dulu baru main-main sama Dede. Lalu kalau ada sempat waktu biasa les. Oh, les? Iya. Kamu les apa?
HCW, Chinese. Oh, jadi yang kamu les cuma Chinese aja? Chinese sama piano. Oh, Chinese sama piano. Jago main piano dong. Oke. Nah, kalau misalnya di rumah nih, Sydney melanggar aturan, biasanya Mami akan apain Sydney? Mami biasa kasih tauin dulu itu salah, lalu kayak ngomong harus apa, lalu konsekuensinya kenapa, lalu baru harus minta maaf ke orang yang itu yang dilanggarin itu. Oke. Biasanya kalau Mama pulangnya jam berapa? Sekitar jam 8 atau setengah 9. Oh, malam ya. Jadi Iya. kamu punya waktu sama Mami? Biasa malam. Biasa malam. Sama Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Oh, kalau Sabtu Minggu Mami nggak kerja ya? Iya. Oke. Kalau biasanya weekend kamu ngapain aja? Kalau weekend biasa pergi ke gereja. Kalau hari Sabtu Minggu harus ada PPA sama Legio. Oh, kamu gerejanya di mana? Regina Coeli. Regina Coeli. Rumahnya deket rumah kamu sama gereja? Agak deket sih, soalnya rumahnya di Bisenda. Oh, biasa kamu kalau ke gereja diantar siapa? Mami. Oh, diantar Mami juga. Biasa QQ sih, kalau nggak ada Mami nggak ada. Oh, oke. Nah, kalau misalnya Sydney sehari-hari di sekolah, boleh nggak tolong ceritain Sydney sama teman-teman tuh kayak gimana sih? Oke. Temannya ada 2, yang satu namanya Jolly gitu. Biasa pas ke sekolah suka ngobrol dulu, kayak main-main ngomong. Lalu kalau biasa snack time suka kayak pergi keluar lihat-lihat. Kalau lunch time latihan piano. Oh, gitu ya, latihan piano. Selain dia ada lagi temen yang lain? Ada, tapi dia nggak terlalu deket sih, cuma main-main doang. Oke, cuman main-main aja. Kalau misalnya Sydney itu di kelas gimana menurut Sydney? Menurut saya agak pemalu gitu. Agak pemalu. Kira-kira kenapa Sydney? Kayak nggak percaya diri. Nggak percaya diri. Biasanya kalau Sydney itu nggak percaya diri, contohnya gimana di kelas? Kayak biasa diam atau tiduran di meja gitu. Diem atau tiduran di meja gitu ya. Kalau misalnya pelajaran apa tuh? Biasa sains kayaknya. Sains saja. Oh, kalau pelajaran lain? Enggak sih. Enggak. Kok bisa cuman di pelajaran sains aja? Kayak kalau pelajaran sains agak sih yang biasa, jadi kayak ngantuk gitu. Oh, oke. Terus kalau misalnya pelajaran favorit kamu apa? Math, Chinese, sama music. Oh, math, Chinese, sama music. Iya. Oh, banyak juga ya. Jadi kamu benar-benar suka musik nih ya? Iya. Oh, oke. Kamu udah ada cita-cita? Belum sih. Kira-kira kalau udah gede pengennya jadi apa tuh? Kayak mau jadi businesswoman atau kayak itu gambar. Oh, kalau misalnya nggak businesswoman kayak gambar, desainer gitu ya? Arsitek kalau nggak. Oh, arsitek. Oh, Sydney, kalau misalnya teman-teman pernah kayak sakitin Sydney atau pernah gimana nggak? Ada pengalaman tertentu nggak sama teman-teman? Pernah pas kelas 2 dibilangin kayak pendek gitu. Oh, oke. Jadi teman-teman pernah bilang Sydney pendek gitu ya. Nah, setelah teman-teman ngomong seperti itu, biasa kayak merasa pendek itu, lalu tanya Mali pendek atau enggak. Tapi Mali bilang enggak. oh gitu, oke. Emang kalau menurut Sydney kalau pendek, emang kenapa? Kayak beda sama teman, agak malu, kayak teman semuanya tinggi-tinggi. Oh, oke. Menurut Sydney,
kalau misalnya kita pendek, emang ada masalah? Kayak beda sama temen atau kayak pendek, seingatnya dulu kayak rasa dulu di kelas pernah disuruh foto kelas kan, lalu kayak di center nggak suka. Oke. Kayak disuruh di depan gitu ya. Oke. Menurut Sydney, kalau misalnya kelas 2 kan memang masih pendek ya, dan kalau misalnya tahap perkembangan dan pertumbuhan orang-orang kan beda-beda ya. Ada yang memang dulunya pendek, nanti tiba-tiba pas sudah gede jadi tinggi tuh, gitu kan. Jadi itu mungkin kadang-kadang kayak perlu waktu gitu untuk kita bertumbuh, dan kalau misalnya kita beda sama orang lain, it's fine gitu ya. Karena kalau misalnya kita pendek, temennya tinggi, ya nggak apa-apa juga gitu. Nggak harus sama, masa semua tingginya sama, kan Tuhan ciptain manusia juga beda-beda kan gitu. Nah, kalau Sydney sendiri merasa kekuatan Sydney itu apa, kelemahannya Sydney itu apa? Kelemahan biasa kalau lagi main sama temen, lalu kayak kalau lari-lari kayak rasanya nggak enak, atau biasa dulu di les biasa didiamin gitu, kayak nggak sama komunikasi sama orang, jadi kayak rasa nggak dipeduli. Oke, jadi Sydney kayak merasa nggak dipeduliin. Iya. Gitu ya sama teman-temannya. Hmm. Oke. Terus perasaan Sydney bagaimana? Biasa sedih, tapi kalau sekarang didiamin kayak mungkin ada tertentu gitu kenapa diamin, biasa tanya. Oke. Biasa nanya ke temen gitu ya. Kenapa kamu diamin aku gitu? Oke. Berarti Sydney udah belajar dong ya untuk berani untuk tanya ke temennya gitu ya. Kalau misalnya kenapa sih kamu diamin aku begitu ya? Oke. Nah, kalau Sydney sendiri merasa Sydney itu orangnya gimana? Pemalu sama pemalu aja sih. Pemalu. Ada karakter tertentu apa nggak dari diri Sydney? Jujur, oke. Apalagi? Berani tanggung jawab, biasa. Tanggung jawab, jujur, oke. Nah, itu kan kekuatannya nih. Tadi Sydney bilang kan, jujur, tanggung jawab. Apalagi kira-kira? Biasa nggak gampang sedih. Kalau sedih kayak pas kalau kayak ada yang nyakitin, biasa cuma sedih sedikit lalu udah selesai gitu. Oke. Kayak bisa mengontrol emosi sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang sakitin, oke, sedih, tapi aku harus move on nih gitu ya, supaya aku juga nggak depresi gitu ya, supaya aku tetap menjalankan hidup sehari-hari aku begitu ya. Apalagi kira-kira? Kayaknya itu doang. Itu doang ya. Oke, itu kan kekuatannya Sydney kan. Jadi Sydney orangnya jujur, tanggung jawab, dan tahu nih kondisi diri Sydney saat itu. Nah, kalau kelemahannya tadi Sydney udah sebutin, misalnya kayak Sydney pemalu. Yang lain apa lagi? Biasa kalau kayak nggak gampang fokus kalau lagi ingat pelajaran yang nggak suka. Oh, nggak fokus kalau pelajarannya nggak suka gitu ya. Oke, apa lagi? Kayaknya itu doang. Kayaknya. Menurut Sydney nih, belief apa sih yang Sydney pegang, value apa yang Sydney pegang dalam hidup? Keberuntungan sama keberuntungan. Apa, sorry? Keberuntungan. Iya. Oh, jadi yang dikasih Tuhan. Oh, keberuntungan yang dikasih Tuhan gitu ya. Jadi menurut Sydney, hidup itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan, begitu ya. Nah, jadi Sydney
uh, terus bersandar sama kekuatan Tuhan, gitu ya. Oke. Nah Sydney, jadi Ibu Teresia ajak kamu hari ini kan konseling karena kemarin kita udah melakukan bimbingan kelompok ya tentang kepercayaan diri gitu ya. Dan hari ini kita coba follow up kembali gitu ya tentang kepercayaan diri Sydney. Nah tadi kan Sydney bicara bahwa kalau aku di kelas aku biasanya diem gitu ya, biasanya aku itu jarang berpendapat lah gitu ya. Kalau ditanya guru gimana? Dia kalau tahu jawabannya biasa jawab, tapi kalau yang nggak benar tahu takut salah gitu, jadi nggak angkat tangan. Oke. Jadi kadang-kadang kayak udah tahu jawabannya nih gitu ya, tapi kayak takut salah gitu ya. Takut nanti kalau jawabanku salah, emang bisa kenapa sih nih? Biasa kayak malu gitu, soalnya dulu pas itu jawab pertanyaan salah dibilangin loser gitu. Oke. Jadi ada pengalaman Sydney ini ya dulu bahwa ketika aku coba jawab nih tapi ternyata salah, teman-teman malah ngatain aku loser gitu ya. Jadi mungkin itu jadi penyebab gitu ya, faktor pemicu Sydney jadinya nggak berani nih sekarang untuk berpendapat gitu ya. Jadi ketika ada pengalaman itu muncullah belief tertentu tuh, muncul yang kayak oh ya artinya aku nggak bisa gitu ya. Aku artinya aku ya memang ya jangan jawab gitu ya, aku takut salah begitu ya. Jadi ada belief tertentu. Nah kalau misalnya menurut Sydney belief itunya logis atau enggak? Kayaknya logis. Kayaknya logis. Kenapa tuh? Karena biasa kalau mau jawab kayak tiba-tiba di pikiran kayak bilang nanti salah nggak, soalnya takut dibilangin lagi. Kayak nggak enak ngomongin. Nggak enak ngomongin ya. Sydney ngalamin pengalaman itu pas kelas berapa sih? Kelas 3 atau 2 lupa. Kayaknya kelas 3. Oke, tapi masih ingat sampai sekarang gitu ya. Masih ingat sampai sekarang. Nah, menurut Sydney, kalau misalnya Sydney punya pikiran seperti itu, menurut Sydney itu layak nggak sih untuk dipertahankan di pikiran gitu? Kayak mau coba lupain, tapi tetap ingat dulu karena kayak sakit gitu dibilangin. Jadi Sydney merasa bahwa Sydney itu sakit hati gitu ya, kayak dikatain loser gitu ya. Jadi perasaan Sydney pada saat itu apa? Kayak pikir kayak nggak pintar gitu. Merasa diri tidak pintar gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau misalnya seperti itu, biasanya kalau ada pikiran-pikiran seperti itu, Sydney lakuin apa? Kalau ada pikiran gitu, biasa cuma kayak mungkin kayak suka renung gitu, atau lihat ke temen ada yang mau jawab atau enggak, kayak resapin dulu kayak bener. Kalau semuanya salah, coba itu angkat tangan, jawab pertanyaannya. Oke. Jadi tetap Sydney lihat-lihat situasi dulu gitu ya. Kalau misalnya ada yang jawab ya udah lu aja yang jawab gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada yang jawab ya udah aku coba jawab deh gitu ya. Oke. Nah, jadi menurut Sydney pikiran itu bisa diubah nggak sih? Bisa. Bisa ya. Nah hari ini Ibu Teresia mau memperkenalkan satu teknik nih. Jadi ini namanya adalah REBT. Jadi REBT itu adalah Rational Emotive Behavior Therapy. Jadi kita itu bertujuan untuk mengubah pikiran-pikiran kita yang irasional, pikiran-pikiran kita yang mungkin nggak masuk akal gitu ya, untuk kita ubah menjadi pikiran-pikiran yang rasional. Supaya apa sih? Supaya hidup kita juga lebih bahagia, supaya hidup kita itu bisa lebih optimal menggunakan apa yang Tuhan kasih gitu ya. Nah, jadi teknik yang akan digunakan adalah self-talk ya. Jadi self-talk itu apa sih? Self-talk itu artinya kita bicara nih sama diri kita sendiri. Nah, self-talk itu ada dua.
self talk yang negatif dan self talk yang positif, ya. Nah, tadi kan Sydney udah kasih tahu ibu nih beberapa self talk negatif yang sering muncul nih di pikiran Sydney. Boleh nggak Sydney coba tulis di sini? Coba Sydney bacain apa aja pikiran-pikirannya. Pikir orang lain lebih hebat, merasa diri kurang positif, merasa orang tidak mau berteman dengan saya. Oke. Jadi Sydney merasa oh orang lain itu lebih hebat dari saya gitu ya. Terus merasa diri kurang positif tuh, mungkin kayak kurang percaya diri gitu ya. Kayak kurang pendapat gitu, lalu kayak dirasa sama orang rendah gitu, kayak nggak dipercayain. Oh, jadi merasa diri kurang dipercaya. Iya. Oke. Lalu merasa orang lebih mau berteman, tidak mau berteman dengan saya gitu ya. Oke. Nah, dari self talk negatif ini sebenarnya ini pikirannya kan belum tentu terjadi, gitu kan? Sebenarnya orang lain mungkin anggap Sydney hebat loh, gitu. Mungkin orang lain anggap Sydney, ih Sydney tuh jago loh main piano, Sydney tuh jago loh menggambar. Sebenarnya mungkin orang lain juga melihat Sydney itu banyak hal yang positif, gitu. Cuman kadang-kadang karena pikiran kita yang nggak logis gitu ya, karena pikiran kita yang irasional, maka kayak kita merasa sendiri nih, padahal pendapat orang lain belum tentu seperti itu gitu. Dan kalau misalnya kita mau berubah dan cara pandang kita juga berubah, mungkin ya orang-orang tuh akan lebih bisa temenan sama kita. Karena kadang-kadang kalau kita udah ada pikiran-pikiran yang kayak negatif seperti ini, pasti kita blok diri kita kan, gitu kan. Jadi, pasti temanku nggak mau temenan deh sama aku, gitu ya. Kayaknya aku nggak pinter deh dibanding dia, gitu ya. Jadi lama-lama yang terbentuk apa? Ya beneran terjadi, gitu. Bener loh aku nggak pinter, bener lo nggak pinter, aku bener lo nggak pinter. Lama-lama jadi merasa apa? Aku memang nggak pinter, gitu. Atau misalnya temennya lagi ngobrol nih, tiba-tiba kayaknya dia ngomongin aku deh gitu ya, kayaknya dia ngomongin sering gitu ya, kayaknya mereka ngomongin aku deh, kayaknya mereka ngomongin aku, padahal itu belum tentu, bisa aja mereka ngomongin hal yang berbeda gitu kan. Mungkin mereka lagi ngomongin sesuatu, dan kalau misalnya seperti itu kan jadi aku nggak punya teman. Padahal kalau misalnya kita mungkin lebih positif nih hadapinnya, enggak, temanku tadi lagi ngomongin hal lain misalnya. Mungkin tadi temanku lagi ngomongin tentang masalah apa misalnya K-pop, artis gitu ya. Nah itu kan pikiran-pikiran kita kan lebih positif, dan mungkin tindakan kita ke teman kita juga akan lebih baik begitu. Nah kalau misalnya Sydney pertahanin pikiran-pikiran yang negatif, menurut Sydney apa yang akan terjadi sama Sydney? Merasa beneran kayak gitu. Ya kan, beneran seperti itu nih. Lalu perasaannya mungkin jadinya Sydney jadi sedih gitu ya. Jadi kecewa sama teman-teman gitu ya. Jadi kayak kok gitu sih gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengubah pikiran kita ini menjadi pikiran-pikiran yang lebih positif. Tentu mudah nggak sih? Tentu perlu proses, dan ini perlu dilakukan setiap hari ya. Jadi self talk yang negatif ini bisa diubah menjadi self talk yang positif sama diri kita. Sydney boleh coba nggak bikin nih, misalnya pertama, orang lain pikir aku tidak hebat. Kira-kira self talk positif apa sih yang bisa Sydney buat? Oke, boleh ditulis. Oke, saya dan teman-teman semuanya hebat, betul ya, karena kita semua adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan kasih kita beda-beda kemampuan, dan itu oke ya. Mungkin ada teman yang jago matematika, ada teman-teman yang jago musik, ada teman-teman yang jago art, ada teman-teman yang jago Inggris, ada teman-teman yang jago PI gitu ya, olahraga. Oke, saya percaya diri dengan orang lain. Yes. Nah, ini harus belajar pelan-pelan ya Sydney ya. Jadi ketika ada orang lain yang kayak bilangin kita perlu counter tuh di pikiran kita.
Enggak kok, aku orangnya percaya diri. Kalau misalnya temenku bilang aku loser, aku mau buktiin nih bahwa aku bukan loser gitu ya. Aku pengen coba terus, aku akan berusaha terus. Kalau hari ini aku gagal, aku nggak akan gagal-gagal terus, tapi pada suatu hari pasti aku bisa berhasil. Dan lebih baik aku kayak berpendapat dibanding aku diam aja gitu. Walaupun teman aku ngomongin aku nggak bisa, temanku bilang aku ya loser gitu ya, tapi percaya aja sama diri sendiri, karena percaya diri itu sangat penting gitu ya. Nanti sampai gede itu penting untuk kita miliki keterampilan percaya diri itu ya. Lalu merasa orang tidak mau berteman dengan saya, teman-teman ingin berteman dengan saya, iya. Karena kalau misalnya Ibu Teresia lihat sebenarnya kamu orangnya cukup baik gitu ya. Tadi kamu juga udah bilang karakter kamu itu jujur, bertanggung jawab. Kalau kita punya karakter yang baik, pasti orang-orang suka berteman sama kita gitu ya. Ada nggak sih teman-teman yang mungkin gak suka sama kita? Mungkin ada gitu ya. Cuman kita tetap berusaha untuk jadi teman yang baik aja gitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba kecewain kita, hianatin kita, nggak apa-apa gitu. Kita berusaha maafin mereka, tapi kita nggak usah deket-deket lagi sama mereka gitu. Tapi kita tetap anggap dia sebagai teman. Berarti dia nggak layak tuh jadi teman sejati kita begitu. Nah, menurut kamu rencana yang akan diterapkan ya kira-kira apa nih yang bisa kamu lakukan sehari-hari? Oke. Nah, Sydney, hari ini pertemuan kita sampai di sini gitu ya. Jadi hari ini apa yang Sydney pelajari? Bukan semua orang pikir saya nggak hebat, kayak ada yang pikir saya penting gitu. Oke. Menurut kamu konseling hari ini bermanfaat nggak buat kamu? Bermanfaat ya. Dan perasaan kamu setelah ikut konseling ini? Lebih percaya diri dengan pikiran orang lain untuk saya sih. Oke, bagus. Nah ini self talk ini, jadi self talk ini harus dipraktekin setiap hari ya, supaya kamu misalnya nih habis bangun tidur terus kamu lihat kaca terus kamu bilang aku hebat gitu, aku percaya diri, aku bisa berteman sama orang lain begitu ya. Dan rencana tindakan yang kamu lakukan itu oke, kamu udah tulis di sini ya. Kamu akan coba untuk lebih percaya diri, kamu akan coba untuk mengatasi semua pikiran-pikiran yang negatif tersebut jadi lebih positif gitu ya. Dan Ibu juga yakin bahwa kamu bisa melakukan itu gitu ya, karena kamu sebenarnya punya kelebihan ya. Jadi jangan selalu memandang diri kita kurang gitu, tapi kita harus bersyukur untuk apa yang Tuhan udah kasih sama hidup kita gitu ya. Nah, hari ini juga Ibu Teresia mau minta kamu tolong isi ini. Ini adalah lembar evaluasi. Coba kamu isi. Jadi di situ ada 3 kategori ya. Ada aspek-aspek yang dinilai. Lalu kamu boleh kasih tanda centang, sangat memuaskan, memuaskan, atau kurang memuaskan. Ya. Oke. Jadi pertemuan hari ini kita sampai di sini dulu. Tapi kalau misalnya kamu nanti perlu untuk kayak konseling lagi atau ngobrol, boleh ya. Kamu boleh kasih tahu Ibu, atau kamu bisa ketemu sama konselor-konselor lain yang ada untuk membantu permasalahan kamu, gitu ya. Jadi supaya kedepannya kamu bisa jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih percaya diri, pribadi yang bisa apa ya, yang hebat gitu ke depannya ya. Oke, kita mau tutup ya. Hari ini kita berdoa. Kamu mau pimpin doa atau Ibu yang pimpin doa? Oke. Ya, very good ya. Jadi kamu
belajar terus ya untuk terapin self talk ini ya. Dan thank you untuk waktunya karena sekarang udah mau masuk ke pelajaran selanjutnya ya. Oke, sampai ketemu lagi Sydney. Tuhan berkati. Ya. Bye.